Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu dengan Bu Lia dalam pelajaran PPKN untuk siswa kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3, keberagaman sosial budaya di Indonesia dan cara menyikapinya. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyebutkan nama suku bangsa yang ada di 5 pulau besar di Indonesia. Hanya sebagian saja karena suku bangsa kita sangatlah banyak. Setelah itu menjelaskan beberapa tradisi upacara adat, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Dan terakhir, menyebutkan sikap terhadap keberagaman sosial budaya. Kita akan belajar nama suku bangsa yang mendiami 5 pulau besar di Indonesia. Nama-nama suku yang tertera pada slide berikut belum mewakili keberagaman suku yang ada. Masih banyak sekali nama suku lain yang mendiami pulau tersebut. Sampai saat ini insya Allah masih ada suku bangsa di Indonesia yang masih mempertahankan keberadaannya dan tidak bercampur dengan suku lain di Pulau Jawa, antara lain suku Baduy di Banten dan suku Tengger di lereng Gunung Bromo, Jawa Timur. Anak-anakku, kita akan mulai mempelajari nama suku bangsa yang mendiami 5 besar pulau di Indonesia. Pulau yang pertama yang kita pelajari adalah Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat suku Osing, suku Tengger, suku Baduy, suku Bawean, dan suku Madura. Suku Jawa tidak boleh sebutkan di sini karena Jawa itu hampir ada di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya adalah Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat suku Batak, Melayu, Minang, Nias, dan Aceh. Di Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, suku Bajau, suku Pasir. Selanjutnya, nama suku bangsa di Pulau Sulawesi ada suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, suku Gorontalo, suku Mangandau, dan suku Minahasa. Dan terakhir di Papua terdapat suku Amume, suku Arguni, suku Asmat, suku Dani. Selanjutnya kita akan mempelajari tradisi upacara adat di daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta adalah salah satu daerah di Indonesia yang sangat kental akan unsur adat budaya. Upacara adat masih begitu kental dilakukan secara turun-temurun. Berikut ini ada 5 upacara adat yang masih rutin dilakukan di Yogyakarta. Yang pertama adalah upacara labuhan, kedua sekaten, muludan, ngurah enceh, dan bekaka. Kita akan bahas satu demi satu tradisi upacara adat di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama adalah upacara labuhan. Upacara labuhan itu merupakan upacara syukur yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta. Upacara ini lebih ditujukan untuk meminta keselamatan, ketentraman, dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Yogyakarta. Umumnya, mereka melakukan upacara labuhan di tempat-tempat bersejarah para raja pendahulu, contohnya di Laut Selatan. Tradisi yang kedua adalah upacara sekaten. Jika dulu sekaten ditujukan sebagai seruan memeluk Islam, kini sekaten lebih dimaknai sebagai rasa sukacita atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Uniknya, selama sepekan upacara sekaten akan ada permainan gamelan Jawa Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogo Wilogo. Selanjutnya upacara Grebeg Muludan. Upacara Grebeg Muludan sebetulnya menjadi satu rangkaian dengan upacara sekaten. Bedanya, Grebeg Muludan adalah acara inti dari upacara sekaten yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saat Grebeg Muludan,
para penjaga keraton Yogyakarta akan melakukan parade dengan membawa gunungan ke alun-alun utara. Gunungan tersebut terdiri dari beras ketan, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan yang kemudian dibagikan kepada masyarakat di akhir kegiatan. Upacara selanjutnya adalah upacara nguras encer. Upacara ini merupakan upacara untuk membersihkan gentong di komplek pemakaman Raja-Raja Imogiri di Bantul, Yogyakarta. Makna dari upacara yang dilakukan setiap Jumat dan Selasa Kliwon bulan Suro ini adalah untuk membersihkan hati dari pikiran kotor dan dengki. Selain membersihkan gentong, upacara ini juga dilakukan untuk melestarikan benda-benda peninggalan dari Sultan Agung Hanyokro. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir adalah upacara bekaka atau saparan. Sesuai namanya, saparan, upacara ini dilakukan setiap bulan Safar. Adanya upacara ini dilatar belakangi oleh penghormatan kesetiaan keluarga abdi dalam keraton Kyai dan Nyai Wirosuto terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono I. Uniknya, dalam upacara ini akan dilakukan penyembelihan sepasang pengantin Jawa. Beruntung, sepasang pengantin yang dimaksud di sini adalah boneka temanten yang terbuat dari tepung ketan. Setiap tahunnya, upacara bekaka ini dilakukan di Desa Ambar Ketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Selain upacara, ada adat kebiasaan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta yang perlu kita lestarikan. Yang pertama adalah sambatan atau tradisi gotong royong ala Gunung Kidul. Sambatan berasal dari kata sambat yang secara harfiah berarti mengeluh. Namun, dalam arti luas, sambatan merupakan sistem gotong royong antar warga dalam rangka membantu sesama yang sedang tertimpa musibah atau sedang melakukan pekerjaan besar, seperti membangun rumah, hajatan, panen, dan lain-lain. Dan yang kedua, adat kebiasaan yang masih perlu kita lestarikan adalah grebuhan atau kerja bakti. Grebuhan adalah sebutan lain untuk kerja bakti. Grebuhan adalah budaya gotong royong yang dilakukan untuk kepentingan bersama, seperti membangun jalan, mendirikan pos ronda, renovasi balai pertemuan, dan lain-lain. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman sosial budaya? Bagi pelajar, sikap toleran terhadap keberagaman sosial dan budaya yang dapat dilakukan adalah menghargai serta mengetahui keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya, mempelajari maupun menguasai salah satu, minimal satu seni budaya sesuai dengan minat ataupun kesenangannya, guna melestarikan kesenian itu sendiri. Selanjutnya, harus merasa bangga terhadap budaya bangsa Indonesia. Dan terakhir, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia dan menyesuaikannya dengan sosial budaya di Indonesia. Sekarang tugas kalian, tanyalah kepada orang tua kalian. Ayah berasal dari suku bangsa apa? Ibu berasal dari suku bangsa apa? Berarti kamu adalah suku bangsa apa? Setelah itu, kalian buat video tentang suku bangsa asal keluargamu yang mencakup tradisi, nama bangunan, baju adat, dan lain-lain yang menurut kalian layak atau harus kalian sampaikan kepada teman-teman kalian. Demikian penjelasan dari Bulia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak salah. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.